Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 4, silakan kelompok 4. Baik, izin saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mutiara Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan kelas AK 602. Dan yang kami hormati pula seluruh teman-teman di kelas AK 602. Perkenalkan, saya Neni Olivia yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator jalannya presentasi. Nah, pada hari ini kelompok 4 akan menyajikan materi dengan judul Transfer Antara Perusahaan Aset Tidak Lancar satu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, izinkan saya menyampaikan pembagian tugas dari kelompok 4, di mana materi ini dibagi menjadi 12 bagian dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, pemateri terkait dengan pengantar transfer antar perusahaan aset tidak lancar akan disampaikan oleh Muhammad Agung. Kemudian yang kedua, jenis aset tidak lancar yang ditransfer yang akan disampaikan oleh Maria Evangelista. Yang ketiga, terkait konsep keuntungan atau kerugian belum terrealisasi akan disampaikan oleh Ganang Agung. Yang keempat, dan kelima, yaitu terkait dengan transfer tanah downstream yang akan disampaikan oleh Kak Mutia Zahra dan Kak Fadila Putri. Kemudian yang keenam, transfer tanah upstream yang akan disampaikan oleh Kak Agung. Yang ketujuh, transfer aset disusutkan berupa bangunan atau peralatan akan disampaikan oleh Kak Ruth Damayanti. Kemudian yang kedelapan, transfer downstream aset disusutkan akan disampaikan oleh Kak Aditya Hanif. Yang kesembilan, transfer upstream aset disusutkan akan disampaikan oleh Kak Wahyu Sidik. Yang kesepuluh, perbandingan downstream dan upstream akan disampaikan oleh Kak Rahmatul Rizkri. Yang kesebelas, contoh soal komprehensif akan disampaikan oleh Kak Andri Rejaldi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan akan disampaikan oleh Kak Wijitri. Untuk pembuatan desain paparan pada malam hari ini oleh Kak Ahmad Sidik. Kemudian pembuatan flyer oleh Kak Ferry Johandi, asisten sorot oleh Kak Alvin Zahri, notula oleh Kak Alia dan Kak Rama Desma, serta penyusunan makalah oleh Kak Resti Anastasia dan Kak Eva Mia serta Kak Arif Gozali. Dengan pembagian tugas di atas, seluruh anggota kelompok 4 sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Baik, Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi presentasi ini. Kepada Kak Muhammad Agung, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, suara saya sudah terdengar? Kita Mas Agung, silakan. Oke, siap, 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 siap. Oke, mohon maaf ada kondisi kesalahan teknis sedikit. Baik, jadi pada sesi kali ini saya akan menyampaikan bagian pengantar untuk materi hari ini terkait transfer perusahaan aset tidak lancar. Bisa ke slide berikutnya. Eh, Mohon maaf, bisa ke slide berikutnya. Pertama-tama
sekilas terkait transfer antar perusahaan, yaitu transaksi pengalihan atau penjualan aset tetap antar entitas bisnis di bawah kendali grup perusahaan yang sama. Dalam kasus ini, misalkan ada beberapa perusahaan grup, maka atas transaksi jual beli atau pengalihan apapun terkait aset antara anak ke anak atau induk ke anak atau sebaliknya, ini akan masuk materi dalam transfer antar perusahaan, di mana akan diatur tersendiri dalam akuntansi keuangan lanjutan. Tujuan transfer tersebut yaitu mencapai efisiensi operasional secara menyeluruh, memfasilitasi proses rekrutisasi internal organisasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset produktif antar entitas dalam grup. Jadi udah tidak perlu transaksi ke yang lain untuk efisiensi keuntungan. Misalnya dari perusahaan satu punya barang yang dapat dimanfaatkan di anak perusahaan lain. Namun, dalam akuntansi, transaksi ini menciptakan dampak akuntansi yaitu terkait menciptakan laba rugi internal atau unrealized gain atau unrealized loss yang belum terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi. Jadi kalau dilihat dari luar kan emang ada perusahaan grup itu harus dibuat laporan keuangan konsolidasi. Karena ini transaksinya cuma mutar di dalam grup, maka laba rugi internal ini harusnya tidak boleh diakui dalam laporan keuangan gabungan. Next. Maaf, slide berikutnya. Baik, berikutnya terkait jenis, sebentar, sebentar. Maaf, bisa ke slide sebelumnya? Ini kok jadi slide yang ini? Nah, ya. Baik, pengantar berikutnya terkait pengenalan konsep kesatuan ekonomi, di mana pada prinsip ini induk dan anak perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi tunggal, sehingga mengimplementasikan laba rugi belum terrealisasi yang terjadi misalnya ada pengalihan aset antara perusahaan, ini dianggap belum terrealisasi karena aset diperjualkan masih dalam grup. Maka kita harus membuat namanya jurnal eliminasi untuk menghapus laba rugi internal untuk mengembalikan nilai aset ke biaya perolehan semula. Pada laporan konsolidasi perusahaan, hanya boleh mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal untuk menyajikan posisi ekonomi yang sebenarnya. Baik, untuk slide berikutnya bisa. Baik, selanjutnya Baik, Kak Maria bisa untuk Evangelista. Kak Maria. Ya, terima kasih ya. Baik, selanjutnya kita mungkin akan masuk ke aset yang tidak yang ditransfer. Kita lihat ada dua jenis aset yang ditransfer. Yang pertama adalah aset tidak lancar, yaitu transfer aset tetap antar entitas grup yang memerlukan eliminasi laba belum terrealisasi dan penyesuaian penyusutan. Dan yang kedua adalah persediaan atau inventory, penjualan barang dagang antar perusahaan. Laba dieliminasi dari persediaan akhir sampai barang tersebut terjual ke pihak eksternal. Mungkin bisa selanjutnya. Kemudian kita masuk ke jenis aset yang ditransfer. Aset tidak lancar yang biasa ditransfer ada tiga, yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Untuk transfer antar perusahaan itu terjadi ketika satu perusahaan dalam kelompok usaha menjual atau memindahkan aset tetap kepada perusahaan lain yang masih berada dalam satu grup. Dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi ini memerlukan
eliminasi keuntungan atau kerugian belum terrealisasi, serta penyesuaian nilai penyusutan terkait. Yang pertama ada tanah, merupakan aset tidak lancar yang tidak disusutkan. Laba transfer dianggap belum terrealisasi secara konsolidasi dan baru diakui sepenuhnya saat tanah tersebut berhasil dijual kepada pihak di luar grup. Kemudian yang selanjutnya adalah bangunan. Berbeda dengan tanah, bangunan ini adalah aset yang disusutkan. Laba atau rugi transfer harus dieliminasi dari laporan konsolidasi dan beban penyusutan di pihak pembeli wajib disesuaikan agar kembali mencerminkan nilai perolehan historisnya. Kemudian yang terakhir ada peralatan atau equipment, merupakan aset yang disusutkan. Mirip dengan bangunan, keuntungan penjualan harus dieliminasi dan akumulasi penyusutan pembeli dikoreksi agar penyajian nilai seolah-olah transaksi internal tidak pernah terjadi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah perbedaan transfer eh, dari beberapa sifatnya ya. Transfer aset tidak lancar dan persediaan sama-sama merupakan transaksi antar perusahaan dalam satu grup yang harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Namun perlakuannya berbeda karena sifat asetnya berbeda. Yang pertama kita lihat dari tujuan aset untuk persediaan itu dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha normal. Sedangkan aset tidak lancar dimiliki untuk digunakan dalam operasi, bukan untuk langsung dijual. Kemudian untuk realisasi laba, untuk persediaan terrealisasi saat persediaan dijual kepada pihak luar grup. Dan untuk aset tidak lancar, terrealisasi bertahap melalui penyusutan atau saat dijual keluar. Kemudian yang selanjutnya untuk jurnal eliminasinya, untuk persediaan berfokus pada penjualan, HPP, dan laba belum terrealisasi di akhir. Dan untuk aset tidak lancar berfokus pada laba penjualan, nilai aset, dan beban penyusutan. Dan terkait dampak periode, untuk persediaan dampak selesai ketika barang berhasil dijual ke pihak luar. Sedangkan untuk aset tidak lancar berlanjut selama masa manfaat karena adanya penyusutan. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, eh, selanjutnya mengenai konsep keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Unrealized gain atau loss adalah keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai pasar suatu aset, tetapi belum direalisasikan karena aset tersebut masih dimiliki dan belum dijual. Namun keuntungan atau kerugian tersebut belum benar-benar terjadi karena asetnya masih dimiliki dan belum dijual kepada pihak lain. Unrealized Selama aset tersebut masih berada dalam kepemilikan perusahaan atau investor, perubahan nilainya hanya bersifat potensial sehingga belum diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang terrealisasi. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian tersebut akan berubah menjadi realized gain atau realized loss apabila telah terjadi transaksi yang menyebabkan aset keluar dari kepemilikan. Misalnya, aset keluar dari dijual ke pihak luar, dialihkan kepemilikannya atau dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan akuntansi. Untuk menghitungnya, yang pertama untuk unrealized gain, nilai pasar saat ini dikurangi nilai harga perolehan. Untuk unrealized loss, harga perolehan dikurangi nilai pasar saat ini. Next. Untuk contohnya, seorang investor membeli saham dengan harga $5.000. Jika kemudian harga saham tersebut meningkat menjadi 5.500, maka terdapat unrealized gain sebesar $500 yang diperoleh dari selisih antara nilai pasar dan harga perolehan. Sebaliknya, apabila nilai pasar saham turun menjadi 4.500, maka investor mengalami unrealized loss sebesar 500. Untuk kedua kondisi ini, keuntungan maupun kerugian ini belum dianggap terrealisasi karena saham tersebut masih dimiliki dan belum dijual. Keuntungan dan
Kerugian ini baru diakui sebagai realized gain atau realized loss ketika saham-saham benar-benar dijual kepada pihak luar. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait transfer tanah downstream. Pertama, apa itu downstream? Downstream adalah transaksi penjualan aset tetap, di sini contohnya tanah, dari perusahaan induk kepada perusahaan anak. Adapun keuntungan internal belum dianggap terrealisasi secara konsolidasi sebelum tanah dijual kembali ke pihak luar. Transaksi hulu atau downstream terjadi dari entitas induk ke entitas anak. Laba atas transaksi antar perusahaan ini harus dieliminasi penuh dalam laporan keuangan konsolidasi jika aset tersebut belum terjual ke pihak eksternal. Di sini ada ilustrasi kasus tanah, di mana induk memiliki tanah dengan nilai buku 200 juta dan menjualnya ke anak seharga 350 juta secara tunai. Adapun dampak pencatatannya untuk tanah anak dicatat 350 juta, yang mana itu dampaknya pencatatannya terlalu tinggi, 150 juta dari sudut pandang grup. Untuk laba induk mengakui keuntungan 150 juta, dan nanti akan ada eliminasi selisih wajib, dieliminasi 100% pada kertas kerja konsolidasi. Next. Selanjutnya, untuk pencatatan di jurnal pada pembukuan induk sebagai penjual tanah, untuk akun debit tertulis kas 350 juta, pada kredit tertulis tanah sesuai nilai buku 200 juta, serta keuntungan penjualan 150 juta. Pada pencatatan jurnal pembukuan anak sebagai pembeli tanah, di aset masuk, akun debit akan tertulis tanah sesuai harga transfer 350 juta, dan kredit tertulis kas 350 juta. Selanjutnya, untuk pencatatan eliminasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Selamat malam semua. Untuk eliminasi konsolidasi terkait materi ini, dalam konsolidasi transaksi antar perusahaan dianggap terjadi dalam satu entitas ekonomi, di mana oleh karena itu seluruh keuntungan yang belum direalisasi dari transfer aset dalam grup harus dieliminasi sepenuhnya dalam laporan keuangan konsolidasi. Contoh kasus dalam penjualan tanah, di mana PT A menjual tanah dengan harga perolehan 500 juta kepada PT B seharga 800 juta. PT A mengakui keuntungan internal sebesar 300 juta pada pembukuannya. Dampak tanpa eliminasi, jika jurnal eliminasi tidak dibuat, maka penyajian laporan konsolidasi akan menjadi tidak akurat. Dampak akuntansinya, nilai tanah disajikan terlalu tinggi sebesar 300 juta di neraca, kemudian laba bersih, laba grup tersaji terlalu tinggi yaitu sebesar 300 juta. Maka bisa dikatakan 300 juta keuntungan belum terrealisasi. Kemudian lanjut. Transfer tanah atau upstream, konsep, jurnal, dan pengaruh ke non-pengendali. Transfer upstream adalah transaksi pengalian aset dari anak ke induk. Karena laba berasal dari anak, transaksi eliminasi juga mempengaruhi bagian kepentingan non-pengendali atau KNP, di mana transaksi penjualannya PTB atau anak menjual tanah dengan harga perolehan 500 juta kepada PT A atau induk seharga 800 juta. Keuntungan dicatat anak, tetapi dianggap belum terrealisasi karena tanah masih dalam grup. Dampak tanpa eliminasi, penyajian laporan konsolidasi menjadi tidak akurat jika jurnal eliminasi diabaikan. Dampak akuntansi, nilai tanah disajikan terlalu tinggi sebesar 300 juta di neraca, laba bersih, laba grup tersaji terlalu tinggi sebesar 300 juta. Sehingga 300 juta rupiah keuntungan belum terrealisasi. Kemudian jurnal eliminasi
Di debit dicatat keuntungan penjualan tanah sebesar 300 juta, kredit terkait tanah 300 juta ribu rupiah. Kemudian pengaruh terhadap KNP, laba anak berkurang akibat eliminasi, bagian laba hak KNP ikut berkurang. Contoh perhitungan, KNP 20%, eliminasi laba 300 juta dikali 20% sama dengan 60 juta. Penurunan laba induk 80% menjadi 240 juta, penurunan KNP 20% menjadi 60 juta. Kesimpulan, upstream transfer. Pada transfer upstream, eliminasi laba belum terrealisasi mengurangi laba konsolidasi dan berdampak langsung pada bagian kepentingan non-pengendali atau KNP. Kemudian dilanjutkan. Selanjutnya, transfer aset yang disusutkan, keuntungan belum terrealisasi, dan selisih penyusutan. Karakteristik transfer di sini, transfer aset yang disusutkan seperti bangunan atau peralatan lebih kompleks daripada transfer tanah karena melibatkan dua hal, yaitu akumulasi penyusutan serta beban penyusutan tahunan. Ketika aset disusutkan, ditransfer di atas nilai buku, maka akan timbul keuntungan yang belum terrealisasi. Namun karena di sini pembeli mencatat aset pada harga beli yang lebih tinggi, maka pembeli juga akan menghitung penyusutan berdasarkan nilai yang lebih tinggi tersebut. Sehingga beban penyusutan yang dicatat pembeli menjadi lebih besar daripada penyusutan yang seharusnya dari sudut pandang kelompok. Selanjutnya, konsep realisasi bertahap di sini, keuntungan yang tadinya belum terrealisasi akan terrealisasi secara bertahap setiap tahunnya melalui pemakaian aset tersebut. Di sini formula selisih penyusutan yaitu beban penyusutan pembeli dikurang beban penyusutan seharusnya jika tidak ada penjualan. Ilustrasi kasusnya, misalnya peralatan dengan nilai buku 100 juta dengan sisa umur 5 tahun ditransfer seharga 150 juta. Di sini keuntungan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 50 juta. Penyusutan per tahun, pembeli menyusutkan seharga 30 juta per tahun yang dimana seharusnya berdasarkan data peralatan nilai sebelumnya yaitu 20 juta per tahun. Kelebihan penyusutan di sini adalah 10 juta. Realisasi bertahapnya setiap tahun 10 juta berubah menjadi keuntungan realisasi selama penuh setelah 5 tahun. Baik, selanjutnya mengenai transfer downstream aset disusutkan, jurnal eliminasi dan realisasi bertahap. Bayangkan sebuah skenario di mana entitas induk mengalihkan aset kepada anak perusahaannya. Transaksi searah ini otomatis memicu timbulnya unrealized gain di dalam grup. Sebagai ilustrasi, asumsikan induk memiliki aset dengan book value sebesar 200 juta rupiah, yang kemudian dilepas ke anak seharga 300 juta rupiah. Dari kacamata induk, ada gain internal sebesar 100 juta rupiah. Namun, dari kacamata konsolidasi, aset tersebut sejatinya belum berpindah ke pihak eksternal. Oleh karena itu, pada tahun terjadinya transfer, kita diwajibkan mengeksekusi jurnal eliminasi untuk menghapus gain 100 juta tersebut. Sekaligus merestorasi nilai aset kembali ke angka aslinya, yaitu 200 juta rupiah. Masalah berikutnya berlanjut pada pembebanan penyusutan. Karena entitas anak mencatat nilai aset pada harga beli yang baru, mereka akan membebankan penyusutan sebesar 30 juta rupiah setiap tahunnya. Padahal basis penyusutan untuk grup seharusnya tetap berada di angka 20 juta rupiah. Nah, disinilah kita harus melakukan intervensi dengan mengeliminasi kelebihan beban penyusutan sebesar 10 juta rupiah tersebut. Mengingat arah aliran transaksinya berawal dari induk turun ke anak. Seluruh beban eliminasi ini murni menjadi tanggungan induk sepenuhnya. Sehingga hak kepentingan non-pengendali sama sekali tidak gradasi. Next.
Memasuki tahun-tahun berikutnya, unrealized gain ini tidak akan menetap selamanya, melainkan akan terrealisasi secara bertahap melalui koreksi penyusutan 10 juta rupiah tadi. Pada tahun kedua, sisa gain tersebut menyusut menjadi 90 juta, lalu 80 juta di tahun ketiga. Dan proses ini terus bergulir hingga akhirnya terrealisasi penuh 100% tepat pada tahun ke-10. Seiring berjalannya waktu, format jurnal eliminasi juga membutuhkan sedikit penyesuaian. Kita harus mengganti akun keuntungan penjualan dengan mendebit saldo laba awal induk sebesar sisa nominal gain yang belum terrealisasi. Sementara itu, jurnal koreksi penyusutannya tetap dieksekusi secara konsisten sebesar 10 juta rupiah per tahun, sampai umur manfaat aset benar-benar habis. Sebagai catatan penutup, esensi dari seluruh manuver penyesuaian ini bersifat eksklusif. Artinya, jurnal hanya direkam pada kertas kerja konsolidasi tanpa memodifikasi pembukuan individual milik induk maupun anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan transfer upstream aset disusutkan, jurnal eliminasi dan alokasi. Nah, pada kasus ini, saya memberikan sebuah contoh kasus, yaitu terdapat sebuah mesin dengan harga perolehan 100 juta yang telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 40 juta, sehingga nilai buku mesin tersebut adalah 60 juta. Pada saat yang sama, perusahaan anak itu menjual kepada perusahaan induk sebesar 80 juta, sehingga terdapat laba penjualan internal sebesar 20 juta. Sementara sisa umur ekonomis dari induk yaitu 5 tahun atau 80%. Sehingga terdapat akun jurnalnya yaitu debit penjualan atas peralatan atau mesin yaitu sebesar 20 juta, kemudian kredit yaitu berupa equipment ataupun peralatan atau mesin. Lanjut. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, perlu dilakukan penyesuaian penyusutan per tahun. Penyusutan dicatat oleh induk berbanding dengan yang seharusnya dilakukan oleh konsolidasi. Penyusutan yang dicatat oleh induk yaitu sebesar 16 juta atau 80 juta dibagi 5 tahun, sementara penyusutan konsolidasi adalah sebesar 60 juta dibagi 5 tahun. Terdapat selisih penyusutan sebesar 4 juta. Jurnal eliminasi atas selisih penyusutan tersebut yaitu debit atas akumulasi penyusutan sebesar 4 juta dan juga kredit atas beban penyusutan. Jurnal ini dilakukan setiap tahun selama sisa umur ekonomis aset untuk mengembalikan beban penyusutan ke jumlah yang seharusnya menurut kelompok usaha tersebut. Next. Kemudian atas laba yang diperoleh, bagian laba itu sebesar yang diperoleh oleh pengendali atau induk yaitu sebesar 80% atau 16 juta, dan juga oleh non pengendali yaitu sebesar 20% atau 4 juta, atau secara total sebesar 20 juta. Laba ini juga harus dilakukan eliminasi. Laba internal sebesar 20 juta dihapus karena belum direalisasikan oleh kelompok usaha. Realisasi nilai aset tetap dikembalikan ke nilai buku sebelumnya sebelum dilakukan penjualan. Beban penyusutan dikurangi sebesar 4 juta setiap tahunnya selama nilai umur aset. Sehingga terdapat pembagian efek eliminasi mengurangi hak pengendali sebesar 16 juta yang berasal dari keuntungan dan juga non pengendali sebesar 4 juta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membandingkan transfer downstream dan upstream. Next. Pertama, terletak pada perbedaan arah transaksi di downstream. Ini terjadi ketika induk menjual aset ke anak, sehingga keuntungannya dicatat oleh induk. Untuk upstream sebaliknya, yaitu anak yang menjual ke induk, sehingga keuntungannya dicatat oleh anak perusahaan. Dari perbedaan itu, alokasi eliminasinya juga berbeda. Pada downstream, karena keuntungan sepenuhnya milik induk, eliminasinya ini dibebankan kepada induk sepenuhnya. Sedangkan pada upstream, keuntungan ini melekat pada laba anak, dan laba anak ini dimiliki bersama oleh induk dan kepentingan non pengendali atau KNP.
Karena itu eliminasinya ini nanti dibagi secara proporsional. Untuk dampaknya terhadap KNP juga berbeda. Downstream tidak berdampak pada KNP karena KNP emang tidak pernah mengakui keuntungan tersebut, sedangkan di upstream ini mengurangi bagian laba yang dialokasikan ke KNP. Terakhir, efeknya pada laba atribusi induk untuk downstream, laba induk ini berkurang 100% dari keuntungan yang belum terrealisasi, sedangkan pada upstream, laba induk berkurang sesuai dengan persentase kepemilikannya. Next. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruhnya terhadap laba bersih konsolidasi? Nah, pada transaksi downstream, keuntungan ini dicatat oleh induk sehingga labanya itu sepenuhnya milik pemegang saham induk. Saat konsolidasi dilakukan, seluruh keuntungan ini yang belum terrealisasi dieliminasi penuh dari porsi si induk. Sedangkan pada transaksi upstream, keuntungan dicatat oleh anak perusahaan sehingga melekat pada laba operasi anak perusahaan. Nah, di dalam anak perusahaan ini nantinya terdapat hak induk dan hak pemegang saham non pengendali. Karena itu eliminasinya dibagi ke keduanya. Selanjutnya untuk contoh soal komprehensif akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Andri. Silakan Kak Andri. Baik, terima kasih Kak Rahmatul Rizky. Saya Andri, saya akan memaparkan contoh soal komprehensif. Nah, ini ada contoh soal. Nomor 1, PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dengan nilai buku saham sebesar 240 juta. Nomor 2, pada tanggal 1 Juli 2021, PT Induk menjual tanah ke PT Anak sebesar 35 juta. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2021 seharga 20 juta dan tanah masih dikuasai oleh PT Anak. Ketiga, selama tahun 2021, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta, terdiri atas laba dari operasi reguler sebesar 140 juta, dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta, dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Keempat, PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih PT Anak, tapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Next. Oke, yang pertama untuk nomor 1. Jurnal yang dibuat oleh PT Induk ketika PT Anak mengumumkan ada laba sebesar 30 juta, berarti 80%-nya itu dari 30 juta diperoleh oleh PT Induk, berarti 24 juta, yang merupakan kas yang diterima oleh PT Induk. Dan dengan menggunakan metode entitas, investasi pada saham PT Anak berkurang di kredit sebesar 24 juta. Kemudian nomor 2, pencatatan pendapatannya, PT Anak mencatat laba sebesar 50 juta, PT Induk memperoleh 80% dari 50 juta itu. Investasi pada saham PT Anak naik sebesar 40 juta dan itu merupakan pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta dan kita masukkan di kredit. Oke, next slide. Selanjutnya kita akan menyiapkan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini digunakan untuk membuat kertas kerja konsolidasi dan akhirnya nanti akan menjadi laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, ayat jurnal eliminasi diperlukan ketika PT Induk memperoleh dividen dari PT Anak. Tadi di awal disebutkan kalau PT Anak itu membagikan dividen sebesar 30 juta, di mana 80%-nya itu adalah milik dari PT Induk, sehingga dividen sebesar 24 juta. Lalu PT Anak mengumumkan ada pendapatan sebesar 50 juta, 80%-nya itu adalah milik PT Induk, sehingga pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta.
Tadi juga sudah di jurnal, lalu kita akan eliminasi pendapatannya itu 40 juta di debit. Kemudian dividen 24 juta di kredit, sisanya 16 juta yang merupakan pengurangan investasi saham PT Anak. Kemudian nomor 2, untuk kepemilikan kepentingan non-pengendali atau KNP. Tadi non-pengendali memiliki saham sebesar 20%. Ketika PT Anak memberikan dividen 30%, 20% atau 6 jutanya itu adalah milik non-pengendali. Kita kredit dividen di 6 juta. Kemudian laba yang di antara 50 juta itu 20%-nya milik non-pengendali sebesar 10 juta. Yaitu akun pendapatan untuk KNP di debit sebesar 10 juta. Kemudian ada satu lagi akun kredit kepentingan non-pendali sebesar 4 juta. Kemudian nomor 3, berikutnya kita akan mengisi saldo awal. Ketika PT Induk mengakuisisi PT Anak dengan kepemilikan 60%, dia mengeluarkan kas sebesar 240 juta. Nah, ekuitas pada PT Anak itu ada 300 juta. 200 juta itu saham biasa dan 100 juta itu saldo laba. Tadi PT Induk pembelian pada nilai buku sebesar 240 juta di kredit. Sisanya kepentingan non-pengendali yaitu sebesar 60 juta di kredit. Dan yang terakhir tadi ada transfer aset berupa tanah yang belum terrealisasi, maka keuntungan di debit sebesar 15 juta dan karena transaksinya atas tanah, maka tanah dikredit sebesar 15 juta. Oke, selanjutnya Kak. Oke, next Kak. Baik, pada kesimpulan ini saya akan merangkum poin-poin penting terkait penyesuaian dan eliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, transfer antar perusahaan aset tidak lancar merupakan transaksi internal dalam satu kelompok usaha, sehingga tidak dianggap sebagai transaksi dengan pihak luar, sehingga untuk transaksi internal ini perlu untuk dieliminasi. Kemudian yang kedua, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut bersifat belum terrealisasi dan harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena keuntungan dari transaksi internal bersifat belum terrealisasi dan belum melibatkan pihak eksternal, keuntungan tersebut harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Kemudian yang ketiga, keuntungan baru dapat diakui ketika aset telah dijual kepada pihak di luar kelompok usaha, sehingga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, pada aset tanah, keuntungan direalisasi secara sekaligus, sedangkan pada aset disusutkan, direalisasi secara bertahap melalui penyusutan. Next, Kak. Selanjutnya, arah transfer juga mempengaruhi pembebanan pada eliminasi. Jika transaksi bersifat downstream, maka seluruh eliminasi dibebankan kepada induk. Sedangkan untuk upstream akan dibagi antara induk dan kepentingan non-pengendali. Kemudian terkait untuk alokasi laba, total keuntungan yang dieliminasi tetap sama, namun perbedaannya terletak pada alokasi laba, yaitu terletak dari bagaimana laba tersebut dialokasikan antara induk dan non-pengendali. Selain itu, jurnal eliminasi hanya dilakukan pada kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi laporan keuangan atas masing-masing entitas. Dan yang terakhir, untuk tujuan dari eliminasi ini adalah agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kondisi yang wajar sesuai dengan konsep kesatuan ekonomi, yaitu seolah-olah kelompok usaha ini merupakan suatu kesatuan ekonomi. Baik, berikut adalah referensi atas pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Yaitu, sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Kak Wiji dan juga terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan sangat informatif. Semoga materi terkait dengan transfer antar perusahaan berupa aset tidak lancar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menggunakan fitur raise hand ya teman-teman. Nanti akan saya persilahkan untuk unmute mic-nya. Atau mungkin bisa menggunakan fitur chat. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan transfer antar perusahaan tadi? Oke, ada yang bertanya dari kelompok atau teman-teman yang hadir? Tidak ada Mbak ini ya. Oh iya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 penyajiannya, Mas Lutfi. Kita break terus dulu kelompok penyaji ya. Yang hari ini sudah memaparkan materi dengan sangat tepat. Karena tidak, mungkin ada yang mau bertanya di luar, tadi kan sudah lengkap ya. Di, apa namanya, recordnya ya. Sebenarnya record kan memang dikirimkan ya. Cuman saya masih punya utang belum ngirim gitu ya. Nanti kalau sudah saya upload di YouTube, nanti saya kirimkan. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya mengulang bagi yang memang tidak hadir. Oke ya. Oke. Dari kelompok penyaji ada yang mau ditanyakan? Mbak Nini, Mbak Wici, Mas Lutfi. Tadi yang masih di kantor siapa tadi? Kelompok tiga tadi. Oke, semua yang masih apa dalam perjalanan atau masih di kantor semoga lancar ya. Kalau tidak ada, baik kita akhiri saja ya kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ada yang sudah hadir. Oh ya, difoto dulu. Hari ini tidak ada pertanyaan dari saya. Dan saya rasa emang materinya sudah lengkap ya. Jadi tidak. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Sebentar. Namanya ada 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih.